Yang ada sekarang adalah orang tua yang menjual anak gadisnya, dia pasang tarif mahal-mahal, datang anak muda menawar semurah-murahnya, sudah ditawar harga nggak turun, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ketika salat malam itu kakinya bengkak. Bapak Ibu pernah salat malam sampai kaki bengkak? Kaki saya bengkak juga tadi karena lama naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Tanjung Selor. Ya Rasulullah, kata ibu kita Aisyah, lima fa'alta hadza, mengapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Maksudnya kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegak lama? Karena ayatnya panjang, darahnya turun sampai ke bawah. Lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau salat sampai kakimu bengkak? Jawab Nabi satu, afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Menjadi hamba Allah yang menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itulah tema kita pada malam hari ini yang tertulis di baliho di depan, judulnya adalah syukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku itu yang bersyukur. Malam ini semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi cara bersyukur itu bagaimana? Ada orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Itu bukan bersyukur, itu nyanyi. Cara bersyukur itu adalah, inilah yang mau kita bahas pada malam hari ini, adalah menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah ini sebagai ibadah. Itulah syukur. Punya anak dijadikan sebagai qari, membaca Al-Quran, suaranya Masya Allah tabarakallah, idgham ikhfa gunna qalqalahnya, tahsin tajwidnya, nagam lagu bayati sobasikan nahawan jahar karasnya. Mau tak Bapak Ibu punya anak seperti Ananda Qori kita tadi? Emaknya dulu lihat gimana. Al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum masuk TPQ, sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum masuk pesantren, sebelum S1, S2 dan S3, sekolah yang pertama adalah ibu. 100%, 200%. Siapa yang tak percaya bisa tanya langsung ke Ananda kita. Pastilah ayah ibunya mendidiknya dengan baik. Akhirnya kita menikmati suaranya malam ini, Masya Allah tabarakallah. Doakan supaya anak Ustadz Somad bisa seperti beliau. Anak kita semuanya Ustadz Somad.
Bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala anak. Tak terhitung tak berapa jamaah yang meminta air putih, minta doa. Ustaz Abdul Somad, tolong doakan saya biar supaya bisa punya anak. Ustaz Somad, umur muda berapa? 40 tahun. Belum punya anak? Belum. Loh, kenapa? Belum nikah. Gimana mau punya anak sudah nikah? Nikah dulu. Saya udah nikah Pak Ustaz, belum juga punya anak Pak Ustaz. Sulitkah bagi Allah untuk mengirimkan seorang anak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Orang susah mau punya anak bukan main. Dia nikah Januari, April lahir. Itu bukan mudah, itu married by accident. Ya Allah, jaga anak-anak muda kami jangan sampai berzina. Jaga keluarga kami jangan sampai pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran malam ini putus. Nikmat masa muda. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang masa mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Yang mengawal saya dari mulai mobil sampai ke depan ini kanan kiri anak muda semua. Inilah anak muda yang mensyukuri nikmat Allah. Masa muda yang lain sibuk narkoba, yang lain masa mudanya sibuk dengan zina, yang lain masa mudanya sibuk dengan ganja. Tapi ada anak muda yang sibuk mengawal para alim, para habaib, para ulama. Ini anak muda yang bersyukur. Orang tua Pak Ustaz, orang tua nggak usah bersyukur, malaikat maut udah dekat. Anak-anak muda ini hawa nafsunya bergelora, kulitnya masih tegang, wajahnya masih muda, darahnya masih mendidih. Orang ngajak dia malam ini pacaran, ayo kita pergi jalan-jalan ke tepi pantai, ke tepi laut. Tidak, aku mau mengawal Ustaz Somad. Katakan tidak pada pacar. Terus nanti habis pengajian kita lanjut. Ini anak muda yang nafsunya masih nafsu lawwamah, nafsu yang masih terombang-ambing, tergantung SMS-nya kemana. Ayo pengajian, ayo pacaran, ayo zikiran solawatan, ayo dugem mabuk, oke. Maka kita minta kepada Allah supaya anak muda ini diberikan Allah istiqomah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Anak muda yang selamat masa mudanya disebut dalam Al-Quran, dibaca tiap malam Jumat, ashabul kahfi, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak-anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan lahir langsung tua. Dia anak muda, gagah perkasa. Kalau jual barang-barang laku keras, sampai akhirnya yang punya barang-barang itu heran. Kenapa setiap dia yang bawa barang ini laku terus? Siapa namanya yang bawa ini? Itu dia orangnya. Mana dia yang bawa, setiap dia bawa barang ini laku banyak, tidak seperti yang lain? Itu dia orangnya. Dia belum pernah ketemu. Nama perempuan yang punya barang-barang dagangan itu namanya Khadijah. Orang kaya, bangsawan, tinggal di Makkah. Barang-barang ini dibawa oleh seorang pemuda yatim piatu bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap barang ini dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran, mana orangnya yang jual barang ini? Ditunjuk, itu orang.
Pantasan barangnya laku keras, orangnya ganteng, wajahnya bercahaya. Tala'al badru alaina. Begitu juga dengan anak-anak muda sekarang. Mana nih yang jual kok nggak laku-laku? Itu orang. Pesan. Nabi Muhammad SAW pun menikah dengan Khadijah. Maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Satu onta harganya 50 juta kali 20 ekor sama dengan 1 miliar. Jadi cara mensyukuri perempuan, dapat perempuan yang solehah, takut kepada Allah, cantik, bangsawan, taat. Bagaimana cara mensyukurinya? Muliakan dia dengan mahar 1 miliar. Setuju? Mestinya jawabnya tadi tidak setuju. Kalian jawab setuju, siap-siaplah jadi jombloan sejati. 1 miliar guys. Perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Itu yang paling bagus. Ceramah mesti seimbang. Kalau kita mau memuliakan perempuan, ceritakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Tapi kalau untuk menjaga stabilitas kepemudaan nasional, jangan sampai rusak harga mahar di balik papan gara-gara ceramah Abdul Somad. Nanti pas mau datang ceramah ditolak. Tolak Abdul Somad. Kenapa? Merusak harga mahar. Ustadz provokator. Kami yang jomblo-jomblo ini menjadi zombie. Jadi sebagai seorang anak muda, persiapkanlah duit banyak-banyak untuk mensyukuri dapat perempuan yang solehah. Sebagai orang tua, mensyukuri dapat menantu yang soleh, maka turunkan maharnya. Berjumpa anak muda yang soleh, menawarkan mahar yang banyak. Bertemu dengan mertua yang soleh, menawarkan anak gadisnya, cukup kau nikahi anakku dengan membacakan surat Ar-Rahman. Sayangnya itu cuma ada di sinetron religi bulan Ramadan. Yang ada sekarang adalah orang tua yang menjual anak gadisnya, dia pasang tarif mahal-mahal. Datang anak muda menawar semurah-murahnya, sudah ditawar harga nggak turun, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Jadi masalah kita sekarang adalah masalah kesolehan. Makanya anak-anak itu diminta dalam doa, Rabbi habli minas salihin. Begitu cara mensyukuri anak. Masukkan dia ke tahfiz Quran, dengarkan suaranya baik-baik. Anak saya ini suaranya bagus, datangi qori nasional di balik papan. Ini anakku, tolong. Anak saya ini suaranya tak bagus Pak Ustadz, tapi hafalannya bagus, jadi hafiz Quran. Anak saya ini hafalannya kurang Pak Ustadz, tapi suaranya bagus, jadi qori. Anak saya ini Pak Ustadz hafalannya kuat, suaranya bagus, Kiai Haji Muammar ZA. Anak saya ini Pak Ustadz otaknya nggak kuat, suaranya tak bagus, mungkin kaligrafinya bagus. Berapa banyak orang otaknya tak kuat, suaranya tak bagus, tapi kaligrafinya cantik. Anak saya ini Pak Ustadz suaranya tak bagus, otaknya tak bagus, tulisannya tak bagus. Mungkin dia punya bakat lain. Tidak ada anak bodoh, karena setiap anak pasti diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Makanya jangan kau pukul kepalanya, hei bodoh. Mungkin dia bodoh matematika, tapi dia menjadi penulis sastra. Orang nulis sastra nggak perlu matematika. Mungkin dia bodoh biologi, tapi dia cerdas dalam bidang yang lain, komunikasinya bagus. Allah berikan kelebihan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam. Jangan lihat itu semua, tapi lihatlah siapa yang mengirimkan anak ini. Aku tak pernah minta kau jadi anakku,
Si anak pun menjawab, aku pun tak pernah minta kau jadi emakku. Allah yang mengirimkan ruh itu, dibawa oleh malaikat. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam rahim dalam bentuk nutfah, cairan sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, berubah menjadi darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, berubah menjadi daging 40 hari. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku, datang malaikat mengirim ruh. Ditiupkan ruh Abdul Somad ke dalam perut perempuan di pulau Sumatera. Itu bukan pilihan saya, itu pilihan siapa? Allah. Bapak dikirimkan ke dalam rahim perut orang Kalimantan, pilihan siapa? Pilihan Allah. Jadi jangan pernah mengejek anak, dan anak jangan pernah mengejek orang tua. Syukuri dapat anak, syukuri punya orang tua. Ini banyak anak-anak yang tidak bersyukur sama orang tua, gara-gara kamulah aku pesek. Ini takdir, beb. Ini ketetapan Allah. Apa pernah dulu malaikat datang mengirimkan kertas kosong, multiple choice, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak ada. Itu semua pilihan Allah Subhanahu. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya, mengejek orang karena warna kulitnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak pernah menengok bentuk tubuh kamu. Tapi saya ini orangnya gemuk Pak Ustadz, saya selalu diejek-ejek orang. Saya kasihkan dalil ayat bagi orang yang gemuk. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia diridhai Allah.